Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang suatu apapun ya. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung, Mbak Eka ucapkan selamat datang dan selamat menikmati berbagai tayangan yang sudah Mbak Eka unggah ya teman-teman. Nah, semoga ada hal positif yang bisa diambil dari apapun judul yang sudah teman-teman pilih deh. Oke, baik, pada kesempatan kali ini Mbak Eka pengen ngebahas seputar masalah parenting ya. Ini tentang anak-anak teman-teman. Nah, kita akan bahas tentang apa ya? Tunggu dulu. Nah, baik teman-teman, kemudian temanya apa ya kalau kita bahas seputar parenting atau masalah anak? Nah, Mbak Eka mau mengedukasi atau Mbak Eka mau sharing seputar gimana sih dampak dari mendiamkan anak pada saat anak berbuat salah atau anak membuat masalah ya. Nah, perilaku mendiamkan ini teman-teman biasanya disebut dengan silent treatment. Nah baik, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa silahkan cari posisi yang paling nyaman untuk nyimak podcast kali ini. Kemudian nanti apabila podcast ini bermanfaat, silahkan share ke semua media sosial yang teman-teman gunakan supaya lebih banyak lagi orang tua di luar sana yang belajar ilmu psikologi dan bisa mendidik anak dengan bahagia tentunya ya. Nah baik teman-teman, sebelum kita mulai Mbak Eka akan sedikit menyamakan persepsi dulu ya tentang silent treatment itu apa sih, kemudian gimana sih dampaknya apabila itu dilakukan kepada anak-anak dan kepada orang dewasa ya, supaya kita punya satu frame atau satu pandangan yang sama. Nah teman-teman semua, silent treatment ini sebenarnya apabila dilakukan oleh orang dewasa kemudian bertujuan untuk mengingatkan orang dewasa yang lain, itu sah-sah aja dilakukan. Nah karena apa? Karena orang dewasa itu pemikiran abstraknya udah konkret teman-teman ya, dan dia juga udah bisa menyadari bahwa wah aku tuh punya salah apa, aku kekeliruanku apa kok sampai didiemin dan lain sebagainya. Nah jadi itu wajar dan itu tidak apa-apa apabila dilakukan kepada sesama orang dewasa. Namun ketika silent treatment ini dilakukan kepada anak-anak, nah teman-teman ternyata dampak psikologisnya luar biasa banyak ya. Jadi teman-teman yang ada di luar sana apabila sekarang masih suka memakai metode silent treatment untuk mendiamkan anak, mereka saranin tonton dulu deh sampai selesai ya, supaya teman-teman paham apa sih yang terjadi sebenarnya pada saat anak diberikan hukuman dari orang tua dengan menggunakan silent treatment ya. Kemudian ciri-cirinya apa sih ketika kita tuh sudah melakukan silent treatment dan dampaknya apa di dalam kehidupan sehari-hari si anak. Nah baik teman-teman semua, Mbak Eka akan masuk dari apa sih ciri-ciri pada saat orang tua atau kita sudah atau sedang melakukan silent treatment ya teman-teman. Nah biasanya pada saat kita melakukan silent treatment itu kita menghindari kontak mata dengan anak. Nah jadi pada saat kita marah tapi kita ngerasa bahwa wah biar dia dapat pelajaran atau biar si anak ini bisa introspeksi diri, maka kita mengalihkan pandangan mata sehingga kita tidak mau sama sekali untuk membentuk kontak mata dan membangun kontak mata sama anak. Nah ini adalah ciri-ciri yang pertama pada saat orang tuanya melakukan silent treatment ya, atau mendiamkan anak. Nah kemudian yang berikutnya teman-teman, yang kedua, itu ciri-ciri kita sudah melakukan silent treatment kepada anak adalah pada saat dipanggil itu biasanya kita cenderung buang muka, cenderung melihat ke sisi yang lain ya, atau cenderung pura-pura nggak lihat sama sekali dan cenderung pura-pura nggak mendengarkan. Nah itu ciri-ciri yang kedua teman-teman. Kemudian ciri-ciri yang ketiga pada saat orang tua melakukan silent treatment kepada anak itu apabila terpaksa dalam artian berpapasan ya, dan si anak tiba-tiba narik-narik baju misalnya, bunda, ayah. Nah orang tua tuh hanya membalas dengan ekspresi datar yang sekenanya. Apa? Kenapa? Misalnya kayak gitu teman-teman ya. Nah itu ciri-ciri bahwa kita sudah melakukan silent treatment kepada anak. Nah lanjut teman-teman ya. Tadi ketika kita udah ngebahas tentang ciri-ciri orang tua yang melakukan silent treatment, sekarang Mbak Eka mau ngajak teman-teman masuk ke poin yang kedua, yakni hal-hal yang keliru atau hal-hal yang masih salah persepsi nih ya pada orang tua yang melakukan silent treatment. Dan ini teman-teman wajib banget nyimak dengan seksama ya. Nah yang pertama teman-teman, biasanya orang tua yang melakukan silent treatment itu mereka mengharapkan si anak bisa tahu permasalahan yang membuat orang tuanya menjadi diem ya. Padahal sekali lagi mereka sampaikan pemikiran konkret dan abstrak anak-anak itu belum berkembang dengan baik.
Sehingga apabila kita melakukan ini ya, kita memaksa anak kita jadi tahu dengan cara mendiamkan dia, misalnya kayak melototin, buang muka tadi ciri-cirinya ya, terus nggak mau ngomong dan mendiamkan. Percaya deh, yang terjadi si anak ini akan mendiamkan. Reaksi pertama yang dilakukan anak-anak ini juga dia akan diam, bingung ya, kok aku didiemin, kenapa ya. Nah yang kedua dia cemas, loh kok aku salah ini, orang tuaku kok ngediemin aku, tak ajak ngomong nggak mau jawab, tak panggil nggak mau nengok, tak colek nggak mau apa segala macam. Nah akhirnya yang terjadi apa, setelah muncul perasaan cemas, jadinya tuh dia deg-degan, dia takut membuat kesalahan teman-teman ya. Nah dampak berikutnya, pada saat anak-anak sudah mengalami kecemasan, biasanya itu larinya ke agresif, nah atau agresivitas ya. Yang kita nggak tahu ini agresinya mau keluar atau mau ke dalam secara internal. Kalau keluar ya pasti wujudnya dalam bentuk tantrum. Tapi kalau ke dalam itu biasanya dia akan merasa dirinya nggak berguna, dirinya juga ngerasa aku tuh biang masalah, aku tidak membanggakan orang tua dan lain sebagainya. Yang akhirnya si anak-anak ini juga tidak akan pernah punya kepercayaan diri untuk melakukan banyak hal di luar sana. Nah oke, baik. Kemudian kesalahan yang kedua pada saat orang tua melakukan silent treatment itu adalah orang tua beranggapan semakin dia menjauhi si anak atau semakin ngerasa bahwa yang penting ini anak notice doang ya dengan keberadaannya dia, itu akan membuat anak jera atau akan membuat anak jadi tidak melakukan kesalahan yang sama. Padahal kembali lagi ke poin yang pertama teman-teman, si anak ini percaya deh, mereka nggak tahu kalau mereka buat salah, kecuali orang tua sudah mengatakan di awal bahwa ayah bunda tuh nggak suka loh kalau kakak kayak gini, lebih baik kakak begitu misalnya gitu. Akhirnya dia sadar, oh berarti perilaku yang membuat aku didiamkan seperti ini adalah A, B, C. Tapi kok tiba-tiba bapak, ibu atau ayah bunda sekalian diem ya sebagai orang tua, ya udah, ini akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Kemudian kita bicara terkait dampak teman-teman semua ya. Nah tadi ketika Mbak Eka sudah mengatakan bahwa anak-anak yang cenderung dibiasakan atau diberlakukan dengan silent treatment, itu mereka memiliki kecenderungan untuk merasa yang namanya menarik diri atau diam sejenak ya. Lalu mereka merasakan perasaan cemas, takut yang mendalam hingga menyebabkan mereka terkena atau berkembang mengembangkan perasaan cemasnya itu menjadi agresif. Nah, itu apabila masih di usia kecil atau di usia anak-anak. Namun, perlu kita ketahui bahwa ternyata silent treatment ini juga bisa berkembang hingga anak-anak menjadi dewasa. Nah, teman-teman bisa lihat ya, banyak mungkin di tempat kerja kita atau teman-teman sepermainan kita yang mereka itu nggak punya rasa kepercayaan diri, tidak berani mengambil resiko ya, kemudian juga nggak berani membantah, nggak berani mengungkapkan pendapatnya. Karena apa? Perasaan takut salah di masa kecilnya itu dibawa pada saat dia diberlakukan silent treatment oleh orang tuanya, sehingga itu akan menghambat karirnya di masa depan. Nah tentu kita nggak kepengen kan anak-anak kita mengalami hal itu di masa depan. Maka mulai sekarang Mbak Eka sarankan hindari deh melakukan silent treatment. Kemudian dampak yang terakhir teman-teman, ternyata melakukan silent treatment ini juga bisa membuat jarak, menjadikan jarak antara orang tua dan anak. Ya karena apa? Si anak pasti berpikir, udahlah daripada aku bikin masalah atau daripada aku mengecewakan orang tua, lebih baik aku cari kesibukan sendiri dan main sendiri. Nah, kalau sudah terjadi hal seperti ini, ya sudah, kita siap-siap aja, kita waspada bahwa anak kita nggak akan lagi menceritakan apapun kepada kita. Karena dia takut, nanti yang salah yang mana ya? Yang diterima sama orang tuaku yang mana ya? Yang nggak diterima yang mana? Nah, maka lebih baik dia berpikir, udahlah aku diem aja. Jangan sampai aku ngomong nanti aku malah jadi salah dan aku didiemin. Nah dan perlu kita ketahui sebagai orang tua dimanapun berada ya, didiemin sama orang tua itu sangat menyakitkan bagi anak. Dan dampaknya bisa bikin mereka stres. Nah jadi teman-teman, Mbak Eka ulangi sekali lagi, daripada melakukan silent treatment, Mbak Eka saranin mulai sekarang ajaklah setiap anak berdiskusi. Ajak ngobrol aja, ajak ngobrol lebih enak, lebih santai. Kita bisa tahu lebih dini apa sih yang anak-anak pikirkan, sejauh mana sih perkembangan otak anak ya. Mungkin kalau di masa lalu silent treatment itu efisien, karena apa? Anak-anak nggak punya pembanding. Nah tapi di masa sekarang Mbak Eka sarankan itu sudah tidak efisien, mereka bisa katakan kayak gitu ya. Karena apa? Anak-anak punya pembanding, dia bisa cerita ke semua temennya, bukan hanya teman di dalam kelas, tapi bisa ngelihat di forum-forum yang lain. Misalnya bikin WA group atau dia masuk ke grup-grup yang ada di Instagram, yang ada dimanapun itu ya, bahkan sesama teman-teman yang lagi main bareng itu pada mabar-mabar ya.
mereka bisa membandingkan. Nah, jangan sampai situasi ini malah semakin membuat hubungan antara ayah, anak, ibu, anak itu semakin jauh. Kemudian bapak ibu tahu-tahu kaget karena ngeliat anaknya udah tidak dikenal. Loh, kok anakku sekarang kayak gini ya? Gak pernah mau cerita. Nah, padahal ini bisa saja bermula dari perilaku silent treatment. Nah, oke teman semua, terima kasih banyak untuk yang udah nyimak kelas psikologi pada kesempatan kali ini. Semoga ada yang bisa dimanfaatkan ya, dan semoga bisa diterapkan. Kemudian apabila podcast ini bermanfaat, gak usah segan-segan, langsung aja share ke semua sosial media yang teman-teman gunakan ya. Semoga lebih banyak lagi anak-anak Indonesia yang tumbuh dengan bahagia. Kenapa demikian? Karena masa tua kita besok akan dititipkan sama mereka. Nggak kebayangkan kalau kita menitipkan masa tua kita dengan orang-orang yang depresi, cemas, emosional, tentu nggak pengen dong ya. Nah, maka mulai dari sekarang, mari kita perbaiki sikap kita masing-masing ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Mbak Eka titip salam untuk semua orang-orang tercinta di sekitar kalian. Sampai jumpa lagi pada podcast yang lain ya. Dadah!